Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi kelompok 1 mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kerap kita jumpai di kehidupan nyata, namun tanpa kita sadari terkadang kita mengabaikannya teman-teman. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu hakikat budaya dan ragamnya. Nah, teman-teman, pernah nggak teman-teman menemukan kerabat dekat teman-teman, sahabat, atau bahkan teman dekat ya, yang ketika ia berbicara dengan lawan bicara itu suara cukup lantang atau keras, seakan-akan ia sedang marah. Namun ada juga sebaliknya, ketika ia berbicara gitu dengan seorang menggunakan suara yang pelan atau lirih, seakan-akan ia sedang berbisik-bisik. Nah teman-teman, itu bagian dari budaya loh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas nih pada presentasi kali ini terkait apa sih hakikat budaya itu dan berapa banyak ragamnya sehingga membuat dunia kita ini penuh warna. Asik. Nah, jangan di skip-skip ya teman-teman supaya setelah nonton ini kita jadi lebih paham gitu. Kalau beda itu bukan untuk diperdebatkan, namun beda itu untuk dirayakan teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke inti materinya ya. Let's go. Hai, aku Sofia. Halo, aku Irfan. Halo, saya Farhan. Hai, aku Bila. Hai, aku Dinda. Halo, aku Nifri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari budaya. Apa sih budaya itu? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan atau kebiasaan lain yang didapat sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, budaya mencerminkan cara hidup manusia, baik yang nyata maupun yang abstrak. Menurut salah satu ahli, yaitu Koncaraningrat, beliau mendefinisikan budaya adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Koncaraningrat juga berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai 3 wujud. Yang pertama yaitu sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma peraturan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai suatu aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat. Yang ketiga yaitu benda-benda hasil karya manusia. Muhammad Hatta juga pernah menyampaikan pidato tentang kebudayaan pada Kongres Kebudayaan I pada tahun 1948. Nah, kebudayaan bagi Muhammad Hatta ini yaitu adalah manifestasi dari semangat dan perjuangan hidup suatu bangsa yang terus-menerus dibentuk dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau ditanya apakah budaya dan kebiasaan itu sama, itu jawabannya berbeda karena kalau kebiasaan itu adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian dari rutinitas seseorang ataupun kelompok. Nah, sedangkan kalau budaya itu keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang mencakup pola perilaku, nilai-nilai, pengetahuan, kesenian, kepercayaan, dan norma sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kalau sifatnya budaya ini lebih luas, stabil, diwariskan dari generasi ke generasi, dan membentuk identitas serta jati diri suatu kelompok masyarakat. Hubungan antara budaya dan kebiasaan ini, yaitu kalau kebiasaan merupakan elemen atau bagian dari budaya. Kalau budayanya itu lebih bersifat lebih komprehensif, merangkum berbagai aspek kehidupan yang membentuk cara hidup suatu kelompok, termasuk banyak kebiasaan yang ada di dalamnya. Baik, kita tadi sudah belajar terkait apa sih itu budaya, dan sekarang kita akan belajar terkait ciri-ciri dan juga fungsi dari budaya itu sendiri. Langsung saja kita masuk pada ciri yang pertama. Jadi budaya itu adalah ciri yang pertama ialah universal. Kenapa sih universal? Karena budaya itu sendiri memiliki atau dimiliki oleh seluruh kelompok manusia yang ada di dunia ini. Nah, kemudian ciri yang kedua ialah budaya tersebut dipelajari.
Nah, jadi budaya tersebut bukan diturunkan secara biologis, namun dipelajari oleh sekelompok orang tertentu atau individu tertentu, kemudian diajarkan kepada individu lainnya, yaitu generasi selanjutnya agar bisa seperti dirinya gitu. Jadi budaya tersebut bukan hasil dari turunan biologis, namun dipelajari oleh sekelompok orang. Nah, kemudian budaya tersebut adalah bercirikan simbolik atau budaya tersebut biasanya disimbolkan dengan yang pertama yaitu adalah bahasa, kemudian adat istiadat, kebiasaan, seperti itu ya disimbolkannya. Nah, kemudian budaya tersebut dinamis. Nah, apa sih arti dinamis? Jadi budaya tersebut adalah bergerak atau berubah seiring dengan perkembangan zaman, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, budaya tersebut adalah berpola atau terpolakan. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi semisal kalau misalkan budaya ya terpolakan atau berpola itu semisal kita ambil contoh tentang perkawinan. Kalau misalkan dalam perkawinan, kalau misalkan dalam suatu budaya pasti ada yang namanya eh, lamaran terlebih dahulu. Lamaran kemudian menikah gitu ya atau resepsi pernikahan gitu. Nah, ini sudah menjadi budaya yang ada di Indonesia yang mana diawali dengan melamar, kemudian langsung kepada pernikahan. Ini berpola gitu. Awalnya lamaran, kemudian pernikahan, seperti itu. Kemudian sifatnya adaptif atau menyesuaikan dengan lingkungan tertentu. Semisal budaya orang di daerah panas atau di daerah timur gitu ya, dia memiliki pakaian yang tipis. Tapi kalau misalkan budaya yang ada di daerah barat gitu ya, maksudnya orang-orang barat yang mana notabene adalah orang-orang yang memiliki lingkungan yang dingin, kemudian dia memiliki pakaian-pakaian yang dingin atau pakaian yang tebal seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir atau ketujuh itu adalah kolektif. Apa sih artinya kolektif? Nah, jadi budaya tersebut dijaga dan juga budaya tersebut juga dipelajari gitu ya oleh sekelompok orang tertentu sehingga budaya tersebut tidak hilang oleh kelompoknya, seperti itu. Dan kemudian nanti kita akan masuk pada ciri-ciri dari budaya. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu terkait fungsi dari budaya. Kita tadi udah belajar terkait dari ciri-ciri budaya itu seperti apa dan kita sekarang masuk kepada fungsi dari budaya. Fungsi dari budaya itu ada 4 teman-teman, mungkin bisa disimak dan juga dipelajari terlebih dahulu. Yang pertama itu ialah fungsi sebagai identitas masyarakat. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya, budaya dalam suatu daerah pastinya sudah menjadi suatu ciri khas bagi masyarakat itu sendiri yang ada dalam daerah itu. Nah, fungsi untuk apa? Yaitu untuk membedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dari budaya itu sendiri. Nah, kemudian contohnya untuk masakan ceritanya ya, masakan rendang deh, rendang. Nah, rendang itu merupakan masakan yang berasal dari Sumatera Barat atau dari Padang. Nah, kalau misalkan kita lihat dari masakan yang ada di Jakarta, semisal kayak seperti kerak telur, yang ciri khas menjadi kota Jakarta. Ini kan menjadi pembeda antara kota Padang dengan kota Jakarta, yang mana kota Padang atau Sumatera Barat tersebut dicirikan sebagai rendang, sedangkan di Jakarta sebagai kerak telur. Ini menjadi pembeda antara budaya yang pertama dengan budaya yang lainnya, seperti itu. Kemudian kita lihat budaya tersebut sebagai pedoman di masyarakat. Kenapa menjadi pedoman? Karena budaya tersebut berisi nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung dalam budaya tersebut yang harus dipatuhi atau diikuti oleh masyarakat tersebut sehingga dia melahirkan tatanan-tatanan hidup atau pedoman dalam masyarakat tersendiri. Kemudian yang ketiga, budaya tersebut sebagai sarana pewarisan nilai. Kenapa sih menjadi pewarisan nilai? Seperti tadi ciri tadi ya. Nah, kalau misalkan pewarisan nilai di sini yang dimaksud adalah budaya tersebut menjadi suatu pewaris. Yang pertama tradisi, pengetahuan, dan juga adat istiadat dari satu generasi ke generasi lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir, budaya tersebut menjadi pemersatu dalam masyarakat karena berisikan tadi tentang adat istiadat, kemudian berisikan tentang nilai-nilai. Nah, ini bisa menjadi suatu
pemersatu dalam masyarakat tersebut. Apalagi budaya tersebut itu contohnya luas seperti bahasa. Nah, bahasa ini bisa menjadi pemersatu antar budaya yang ada dalam satu daerah tersebut. Bahkan dalam negara sekalipun bisa menjadi pemersatu atau memperkuat dari budaya Indonesia atau budaya satu daerah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu ada sistem religi, kepercayaan manusia terhadap Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, serta cara manusia berhubungan dengan Sang Pencipta. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan, segala pengetahuan yang dimiliki masyarakat, mulai dari pengetahuan tradisional hingga ilmu pengetahuan modern, seperti pengetahuan tentang lingkungan alam, budaya, dan juga sejarah. Yang ketiga yaitu sistem bahasa, yang mana bahasa ini adalah alat komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berinteraksi, untuk menyampaikan ide, dan menanamkan nilai-nilai budaya. Yang keempat yaitu sistem kesenian, ekspresi kreativitas dan imajinasi manusia melalui berbagai bentuk seni seperti musik, tari, patung, ataupun arsitektur. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Nah, ini cara masyarakat memperoleh dan mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan juga industri. Yang keenam yaitu sistem teknologi atau peralatan hidup, segala peralatan dan perkakas yang diciptakan manusia untuk membantu dalam kehidupannya sehari-hari, seperti alat transportasi, alat masak, ataupun alat teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, struktur dan tatanan sosial dalam suatu masyarakat, termasuk sistem kekerabatan, pemerintahan, pendidikan, dan nilai-nilai sosial lainnya. Oke, selanjutnya yaitu saya di sini akan menjelaskan keragaman budaya di dunia dan keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman budaya di dunia adalah suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki ciri khas dalam cara hidup, nilai, bahasa, maupun tradisinya. Perbedaan ini muncul karena faktor sejarah, letak geografis, agama, dan interaksi antar masyarakat. Keanekaragaman budaya justru menjadi kekayaan yang memperkaya kehidupan manusia di bumi. Contohnya dapat kita lihat pada kuliner, yang dimana di negara Italia terkenal dengan pasta dan pizza, Jepang dengan sushi, India dengan rempah-rempahnya, hingga Indonesia dengan berbagai masakan Nusantara yang beragam. Dalam bahasa, dunia memiliki ribuan bahasa, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Hindia, dan bahasa daerah di setiap negara. Dari segi seni dan tradisi, kita bisa menyaksikan tarian flamenco dari Spanyol, tari saman dari Indonesia, Festival Holi India, hingga Festival Rio de Janeiro di Brasil. Keberagaman ini tidak hanya memperlihatkan identitas suatu bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Di era globalisasi, keragaman budaya semakin mudah ditemukan dan dipertukarkan, sehingga manusia bisa belajar, berkolaborasi, serta memperkaya peradaban dunia melalui perbedaan yang ada. Yang kedua yaitu keragaman budaya di Indonesia merupakan salah satu kekayaan terbesar bangsa yang lahir dari kondisi geografis yang luas, letak strategis, serta sejarah panjang interaksi antar suku, agama, dan bangsa lain. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, masing-masing memiliki bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, dan tradisi yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak menjadikan bangsa terpecah, tetapi justru memperkaya identitas nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai contoh, masyarakat Jawa dikenal dengan budaya wayang dan gamelan yang syarat nilai filosofi, masyarakat Minangkabau dengan tradisi musyawarah dan rumah gadang, masyarakat Bali dengan ritual keagamaan yang penuh seni dan tarian, serta masyarakat Papua dengan seni ukir dan pesta bakar batu. Bahkan dalam kuliner, Indonesia memiliki ragam khas daerah seperti rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, hingga papeda dari Maluku dan Papua.
Keragaman budaya Indonesia tidak hanya menjadi identitas bangsa di mata dunia, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan. Melalui perbedaan budaya, masyarakat belajar saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga toleransi. Nilai-nilai lokal yang lahir dari tradisi seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan telah menjadi landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, keragaman budaya juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai kesenian, kuliner, hingga kerajinan tangan tradisional mampu menarik wisatawan mancanegara sekaligus menjadi produk unggulan yang mendukung perekonomian masyarakat daerah. Dengan demikian, melestarikan budaya lokal bukan hanya upaya menjaga warisan leluhur, tetapi juga strategi untuk memperkuat ketahanan budaya di tengah arus globalisasi. Pada akhirnya, keragaman budaya Indonesia adalah simbol persatuan dalam perbedaan. Dengan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia diharapkan mampu menjaga warisan budaya sekaligus menjadikannya sebagai modal sosial dan kekuatan untuk menghadapi tantangan masa depan. Konsep multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui sekaligus menghargai keberagaman budaya, suku, ras, agama, serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Prinsip dasarnya menegaskan bahwa setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk hidup berdampingan secara damai, dengan pluralitas sebagai landasan persatuan dalam kehidupan yang beragam. Tujuan dan nilai multikulturalisme menciptakan masyarakat yang sejahtera, toleran, adil, dan demokratis dengan tetap menghargai keragaman serta martabat setiap individu. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ditekankan dalam multikulturalisme mencakup toleransi, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan persaudaraan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat multikultural sering menghadapi tantangan besar, seperti munculnya intoleransi, diskriminasi, polarisasi sosial, konflik antar agama, hambatan komunikasi dan kesalahpahaman, hingga kurangnya pemahaman serta penghargaan terhadap perbedaan budaya. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya menjadi konsep normatif, tapi juga sebuah tuntutan sosial yang perlu diwujudkan melalui sikap terbuka, dialog yang sehat, serta komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis dalam keberagaman. Oke, selanjutnya. Globalisasi dan perubahan budaya. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang menghubungkan berbagai belahan dunia melalui teknologi, perdagangan, komunikasi, dan juga interaksi budaya. Proses ini membawakan perubahan yang cukup signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap identitas budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks budaya, globalisasi menyebabkan penyebaran gagasan, nilai-nilai, dan juga makna budaya dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan cara cepat dan luas. Salah satu dampak penting daripada globalisasi ini adalah perubahan budaya lokal yang dapat bersifat positif ataupun negatif. Di satu sisi lain, globalisasi memperluas akses masyarakat terhadap budaya asing, terutama budaya populer barat yang mempengaruhi gaya hidup, bahasa, serta kebiasaan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana ciri khas budaya lokal mulai tergerus dan bergeser kepada budaya global yang lebih dominan, seperti budaya barat tadi. Contoh nyatanya adalah perubahan pola makan cepat saji dan dominasi bahasa Inggris di kalangan generasi muda. Namun, globalisasi juga membuka peluang bagi budaya lokal untuk dikenal dan dipromosikan secara global melalui media digital dan juga sosial. Hal ini menciptakan identitas budaya yang bersifat hybrid, yakni gabungan antara budaya lokal dan juga pengaruh global. Globalisasi juga mendorong kreativitas baru dalam budaya populer yang menggabungkan unsur tradisional dan juga modern, sekaligus memperluas wawasan dan sikap toleransi masyarakat terhadap perbedaan budaya. Di sisi lain, perubahan sosial budaya yang terjadi akibat globalisasi meliputi perubahan nilai, sikap, norma sosial, dan pola interaksi dalam bermasyarakat. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap ide baru dan inovasi. Tetapi di saat yang sama terdapat resiko pula,
kehilangan nilai-nilai budaya lama yang terabaikan dan memudarnya rasa pemikiran terhadap budaya lokal. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh budaya terhadap pola komunikasi. Budaya sangat mempengaruhi pola komunikasi karena budaya sendirilah yang membentuk nilai-nilai, norma, keyakinan, juga praktik sosial yang dijadikan sebuah referensi dalam berinteraksi ataupun bertukar pesan. Setiap budaya memiliki gaya komunikasi yang khas. Misalnya, ada budaya yang lebih mengutamakan komunikasi secara langsung dan eksplisit. Sementara budaya lain lebih condong pada komunikasi yang tidak langsung dan kontekstual untuk menjaga keharmonisan. Nah, budaya juga mempengaruhi persepsi seseorang terhadap pesan yang diterima, termasuk cara interpretasi kata-kata, gestur, ekspresi wajah, juga bahasa tubuh. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya miskomunikasi ataupun perbedaan pemahaman jika individu berasal dari budaya yang latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, budaya kolektivis cenderung lebih pada menjaga kesopanan dan menghindari kontroversi. Sedangkan budaya individualistis lebih terbuka dan terus terang. Nah, dalam komunikasi antar budaya, memahami perbedaan budaya ini sangatlah penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun komunikasi yang efektif. Sikap toleransi dan kesadaran akan perbedaan budaya ini dapat mengurangi ambiguitas dalam berinteraksi, meningkatkan kualitas interaksi antar individu dan budaya yang berbeda. Lebih jauhnya, budaya juga mengajarkan aturan, ritual, juga prosedur yang bermakna dalam komunikasi yang mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima masyarakat. Komunikasi yang efektif juga menjadi salah satu atau sebuah kunci untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya dalam konteks yang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih strategi dalam menghadapi perbedaan budaya. Yang pertama yaitu adalah komunikasi yang terbuka dan juga fleksibel. Nah teman-teman, komunikasi yang terbuka berarti kita mampu untuk menyampaikan pesan dengan jelas gitu. Sekaligus kita mendengarkan dengan penuh perhatian gitu, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu. Nah komunikasi yang terbuka dan fleksibel ini juga membangun rasa saling percaya gitu. Ketika orang merasa didengar dan juga dipahami, maka hubungan yang terjalin akan lebih kuat dan lebih mudah untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi. Nah, strategi yang kedua yaitu adalah meningkatkan kesadaran diri. Nah, dengan kita mengetahui siapa diri kita, nilai yang kita pegang, kemudian kebiasaan yang kita lakukan, maka kita akan lebih mudah memahami bahwa orang lain tuh tidak selalu berpikir seperti kita gitu. Nah, kadang kan kita tanpa sadar merasa gitu ya, merasa tidak nyaman gitu, atau menolak sesuatu yang asing atau yang berbeda lah gitu ya. Padahal itu hanya karena kita terbiasa dengan cara kita gitu. Jadi dengan menyadari hal ini kita bisa mengendalikan diri dan juga lebih bijak dalam menilai orang lain. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu adalah menghargai budaya orang lain, teman-teman. Nah, menghargai budaya orang lain berarti kita tidak hanya mengenali perbedaan aja, tetapi juga memberikan penghormatan gitu pada kebiasaan, tradisi ataupun praktik-praktik yang mereka lakukan gitu. Nah, menghargai ini bukan berarti kita harus selalu setuju gitu, tetapi kita tetap menempatkan diri kita untuk menghormati keberagaman yang ada. Nah, menghargai orang lain ini berarti kita menjaga kenyamanan mereka gitu, teman-teman. Misalnya menghormati tradisi, budaya atau cara hidup mereka gitu yang berbeda gitu. Nah, itu akan membangun rasa aman dan juga kepercayaan mereka terhadap kita. Kemudian strategi yang keempat yaitu adalah menumbuhkan empati. Nah, teman-teman, dengan dalam menghadapi perbedaan budaya gitu ya, empati membuat kita mencoba untuk melihat dunia dari perspektif mereka gitu, bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri gitu. Nah, empati ini punya dua sisi penting, teman-teman. Yang pertama adalah kognitif, yang mana kita mencoba untuk memahami bagaimana cara berpikir dan juga melihat dari sudut pandang orang lain. Yang kedua yaitu adalah afektif, yang mana kita juga berusaha untuk merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi ketika kedua hal ini dilakukan secara bersamaan, maka hubungan akan menjadi lebih saling menghargai dan juga bermakna gitu. Kemudian strategi yang selanjutnya itu adalah menghindari stereotip. Nah, teman-teman, apa sih itu stereotip? Stereotip itu adalah penilaian umum terhadap seseorang hanya berdasarkan kelompok atau budaya mereka gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang nih, kemudian kita tahu bahwa orang itu dari budaya
apa atau dari daerah apa gitu. Nah, kemudian kita akan beranggapan bahwa berarti kalau dia dari daerah ini sikapnya kayak gini gitu. Nah, itu belum tentu ya teman-teman, karena kan kepribadian seseorang itu berbeda-beda ya, tidak hanya terbatas pada dari mana mereka berasal gitu atau dari mana budaya mereka gitu. Jadi itulah yang disebut dengan stereotip gitu. Jadi dengan kita tidak terjebak dengan stereotip, kita bisa menilai orang tuh lebih adil dan juga terbuka gitu teman-teman, dimana hubungan akan menjadi lebih sehat gitu karena tidak ada jarak yang dibuat oleh prasangka gitu. Jadi selain itu juga menghindari stereotip ini juga membuka kesempatan kita untuk memahami bahwa keunikan masing-masing individu itu berbeda-beda gitu. Nah, strategi selanjutnya yaitu adalah menemukan titik persamaan. Nah, teman-teman, walaupun ada banyak perbedaan gitu ya, akan selalu ada hal yang bisa disamakan gitu. Dimana menemukan titik persamaan ini akan membuat kita merasa lebih dekat dan juga memudahkan hubungan sosial gitu. Jadi, misalnya persamaan itu bisa berupa hobi, kemudian nilai ataupun pengalaman yang dimiliki bersama gitu. Jadi dengan begitu kita bisa untuk membangun kedekatan lebih cepat gitu dan mengurangi potensi konflik kayak gitu. Kemudian strategi yang terakhir yaitu adalah kolaborasi lintas budaya teman-teman. Nah, kolaborasi lintas budaya ini menunjukkan gitu ya bagaimana perbedaan itu bisa menjadi kekuatan gitu. Saat orang lain dari latar belakang yang berbeda bekerja sama gitu, mereka membawa ide, kemudian perspektif ataupun pengalaman yang berbeda-beda, nah itu akan bisa menghasilkan solusi yang lebih kreatif gitu. Selain itu juga kolaborasi semacam ini tuh memiliki kemampuan melatih kemampuan untuk bersosialisasi, toleransi, kemudian beradaptasi gitu. Nah, kemudian kita akan belajar gitu untuk menghargai perbedaan dan juga mencari cara terbaik agar perbedaan itu tidak menjadi hambatan gitu, tetapi menjadi peluang kayak gitu. Jadi dengan cara ini perbedaan ini justru akan menjadi modal untuk bekerja sama secara lebih efektif kayak gitu. Baik, kita sudah masuk kepada sesi terakhir, yaitu dari pembahasan studi kasus, yang mana studi kasus dari ragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, mungkin di sini karena kami mengambil gitu teman-teman ya, mengambil satu buah contoh studi kasus dari ragam budaya Indonesia, yaitu ngaben, yaitu upacara adat yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang telah dilakukan dari sejak lama gitu ya, hingga sampai saat ini. Nah, untuk ngaben itu sendiri mungkin teman-teman udah pada yang paham nih untuk apa sih itu upacara ngaben. Nah, jadi upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah atau mayit yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali. Nah, kalau misalkan kita melihat teman-teman ya dari sisi filosofisnya, kemudian dari sisi sosiologisnya, kita bisa melihat nih, misal kita dari aspek sosiologis ya terlebih dahulu deh. Untuk aspek sosiologis dari upacara tersebut gitu ya, ini melibatkan banyak elemen teman-teman, bukan hanya dari satu keluarga aja, namun banyak elemen yang dilibatkan, mulai dari keluarganya, kemudian dari kerabat, dan juga dari pemuka-pemuka agamanya yang mana harus diundang untuk upacara tersebut. Nah, ini harus menjadi tolak ukur kita untuk saling tolong-menolong. Kalau misalkan ada satu orang keluarga yang di Bali tersebut sedang mengalami musibah, yaitu meninggalnya anggota keluarganya, maka pemuka agama dan juga para kerabatnya ikut membantu dari pemusaran jenazah tersebut, ya ini dalam acara ngaben atau pembakaran mayat atau jenazah tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi filosofisnya, yang mana kalau misalkan dari sisi filosofis yang ada di umat Hindu di Bali tersebut, upacara ngaben ini merupakan upacara yang sangat sakral sekali. Karena kenapa? Menurutnya, ini merupakan upacara untuk pemurnian untuk jenazah tersebut. Agar apa? Yaitu agar kembali kepada Tuhan dalam kondisi yang suci. Seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat lagi. Jadi banyak sekali aspek sebetulnya teman-temannya yang bisa kita titik beratkan untuk melihat dari ragam budaya yang ada di Indonesia. Bisa dari aspek sosiologisnya, filosofisnya, mungkin ekonomisnya juga, itu bisa kita lihat. Nah, jadi untuk contoh tersebut mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dan juga bisa menambah wawasan kita
agar bisa saling menghormati dan juga bisa kita saling tolong-menolong dalam kehidupan ini dan juga untuk saling menjaga tradisi budaya yang ada di sekitar kita.